Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Firawati, NIM 2019 017124. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang biaya overhead pabrik atau tarif tunggal dan tarif departementalisasi. Bersama 3 teman saya, yaitu Novi Adinda Rukmana, NIM 2019 017125. Ulfa Rofiah 2019 017139, dan yang terakhir Johannes Aprilianus Seti 2019 017149. BOP atau tarif tunggal. Karakteristik biaya overhead pabrik. BOP adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Terus tarif tunggal yaitu tarif yang berlaku secara keseluruhan untuk semua departemen dengan satu dasar pembebanan. Yang berikut karakteristik BOP, ada 3, yaitu jumlahnya tidak proporsional volume produksi. Yang kedua, tidak dapat ditelusur dan diidentifikasi secara langsung kepada produksi atau pesanan. Yang ketiga, jumlahnya tidak material. Yang berikut penggolongan biaya overhead pabrik ada 3, yaitu sifatnya, yang berisi tentang yang pertama biaya bahan penolong, yang kedua biaya reparasi dan pemeliharaan, yang ketiga biaya tenaga kerja tidak langsung, yang keempat biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, yang kelima biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Yang keenam, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua yaitu berlakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yang berisi tentang BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel. Yang ketiga yaitu hubungannya dengan departemen, berisi tentang BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. Yang berikut penentuan tarif BOP. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama menyusun anggaran BOP yang berisi tentang kapasitas praktis, normal, dan sesungguhnya. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP produk yang berisi tentang satuan produksi BBB, jam kerja langsung, dan jam mesin. Yang ketiga, menghitung tarif BOP yang berisi tentang tarif BOP sama dengan BOP dianggarkan per taksiran dasar pembebanan. Yang berikut, memilih dasar pembebanan BOP ke produk, berisi tentang satuan produk, tarif BOP per satuan sama dengan taksiran biaya overhead pabrik per taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Yang berikut biaya bahan baku, persentase BOP dari BBB, sama dengan taksiran biaya overhead pabrik per taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikalikan dengan 100%. Yang berikut biaya tenaga kerja, persentase BOP dari BTKL sama dengan taksiran biaya overhead pabrik per taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali dengan 100%. Yang berikut jam tenaga kerja langsung. Tarif BOP per jam tenaga kerja langsung sama dengan taksiran biaya overhead pabrik per taksiran jam tenaga kerja langsung. Yang berikut jam mesin. Tarif BOP per jam mesin sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan per taksiran dasar pembebanan. Menghitung tarif BOP. Tarif BOP sama dengan BOP yang dianggarkan per taksiran dasar pembebanan. Contohnya, PT Eliona Sari memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif BOP-nya, telah disusun anggaran BOP seperti yang dicantumkan dalam contoh berikut. BOP dibebankan kepada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran BOP tersebut disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Perhitungan tarif BOP disajikan dalam contoh berikut. Selanjutnya, perhitungan tarif biaya overhead pabrik. PT Eliona Sari, anggaran biaya overhead pabrik untuk tahun 20X1 atas dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin, nomor rekening 5101, jenis biaya bahan penolong,
tetap atau variabel, jumlah Rp1.050.000. Nomor rekening 5102, jenis biaya listrik, tetap atau variabel, jumlah Rp1.500.000. Nomor rekening 5103, jenis biaya bahan bakar, tetap atau variabel, jumlah Rp1.000.000. Nomor rekening 5104, jenis biaya tenaga kerja tidak langsung, tetap atau variabel, jumlah Rp1.500.000. Nomor rekening 5105, jenis biaya kesejahteraan karyawan, tetap atau variabel, tetap, jumlah Rp1.500.000. Nomor rekening 5106, jenis biaya reparasi dan pemeliharaan, tetap atau variabel, jumlah Rp750.000. Nomor rekening 5107, jenis biaya asuransi gedung, tetap atau variabel, tetap, jumlah Rp600.000. Nomor rekening 5108, jenis biaya depresiasi, tetap atau variabel, tetap, jumlah Rp800.000. Jadi jumlahnya tetap atau variabel sejumlah Rp5.800.000 dan biaya tetap Rp5.400.000. Jadi jumlah totalnya Rp11.200.000. Jadi perhitungan tarif biaya overhead pabriknya, tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp5.800.000 dibagi 80.000 jam mesin sama dengan 72,50 per jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp5.400.000 dibagi 80.000 jam mesin sama dengan 67,50 per jam mesin. Jadi tarif biaya overhead pabrik total 140,00 per jam mesin. Bebanan BOP ke produk atas dasar tarif dalam menentukan harga pokok produksi. Metode full costing menggunakan tarif BOP variabel dan BOP tetap. Metode variable costing menggunakan tarif BOP variabel. Pengumpulan BOP sesungguhnya, contoh, selisih BOP yang sesungguhnya terjadi dengan yang dibebankan kepada produk adalah sebesar Rp200.000 atau Rp10.700.000 dikurangi Rp10.500.000. Jawabannya, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi PT Elionasari, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi tahun 20X1 pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai 75.000 jam mesin. Nomor rekening 5101, jenis biaya bahan penolong, tetap atau variabel, jumlah Rp1.100.000. Nomor rekening 5102, jenis biaya listrik, tetap atau variabel, jumlah Rp1.450.000. Nomor rekening 5103, jenis biaya bahan bakar, tetap atau variabel, jumlah Rp750.000. Nomor rekening 5104, jenis biaya tenaga kerja tidak langsung, tetap atau variabel, sejumlah Rp1.500.000. Nomor rekening 5105, jenis biaya kesejahteraan karyawan, tetap atau variabel, tetap, jumlah Rp1.500.000. Nomor rekening 5106, jenis biaya reparasi dan pemeliharaan, tetap atau variabel, sejumlah Rp500.000. Nomor rekening 5107, jenis biaya asuransi gedung, tetap atau variabel, tetap, jumlah Rp600.000. Dan nomor rekening 5108, jenis biaya depresiasi mesin, tetap atau variabel, tetap, jumlah Rp800.000. Jumlah variabel Rp5.300.000 dan tetap Rp5.400.000. Jadi jumlah totalnya Rp10.700.000. Metode full costing dicatat dalam rekening kontrol BOP sesungguhnya, dirinci dalam kartu biaya. Metode variable costing sama dengan metode full costing, kemudian dipecah menjadi BOP variabel sesungguhnya.
Perlakuan terhadap selisih BOP tergantung pada penyebab terjadinya selisih BOP. Jika dengan metode 1, selisih BOP dibagi rata kepada rekening-rekening persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan HPP. Jika selisih karena kesalahan penghitungan tarif BOP dan keadaan lain yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi seperti perubahan harga bahan penolong dan perubahan tarif tenaga kerja tidak langsung. Jika dengan metode 2, selisih BOP sebagai pengurang atau penambah rekening HPP. Jika disebabkan karena ketidakefisienan pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal. Selanjutnya, BOP tarif departementalisasi. Departementalisasi BOP adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani BOP. Departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen. Yang pertama, menyusun anggaran BOP per departemen. Yang kedua, menyiapkan laporan survei pabrik untuk pembagian BOP tidak langsung. Yang ketiga, menyusun anggaran BOP tidak langsung. Yang keempat, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Dan yang kelima, perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Penyusunan anggaran BOP per departemen. Penyusunan anggaran BOP per departemen dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu: yang pertama, penaksiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penaksiran BOP tak langsung departemen. Yang ketiga, distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmatinya. Dan yang keempat, menjumlah seluruh BOP per departemen untuk mendapatkan BOP per departemen. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Metode yang dapat digunakan dalam pengalokasian BOP. Yang pertama, metode alokasi langsung atau Direct Allocation Method. Yang kedua, metode alokasi bertahap atau Step Method. Terdiri dari metode alokasi yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Yang kedua, metode alokasi yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu metode urutan alokasi yang diatur. Selanjutnya, perhitungan tarif pembebanan BOP. Contoh, PT Elionasari mengolah produknya melalui 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B, dan 3 departemen pembantu, yaitu Departemen X, Departemen Y, dan Departemen Z. Dalam penentuan tarif BOP untuk tahun anggaran 20X1 serta dasar distribusi dan alokasi BOP telah disusun sebagai berikut. Gambar 8.13 dasar distribusi dan alokasi biaya overhead untuk tahun anggaran 20X1. Alokasi biaya overhead departemen pembantu dilakukan dengan metode urutan alokasi yang diatur sebagai berikut: Departemen Z, Departemen Y, dan yang terakhir Departemen X. Biaya overhead Departemen Z dialokasikan atas dasar pemakaian kWh atau kWh, sedangkan biaya overhead Departemen Y dialokasikan atas dasar perbandingan jumlah karyawan. Untuk Departemen X yang biayanya dialokasikan dalam urutan paling akhir, digunakan dasar jam kerja pemeliharaan. Dalam pembebanan biaya overhead kepada produk, digunakan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung untuk Departemen A dan jam mesin untuk Departemen B. Untuk tahun 20X1, Departemen A akan dioperasikan pada kapasitas normal 50.000 jam tenaga kerja langsung dan Departemen B pada kapasitas normal 25.000 jam mesin. Gambar 8.14 alokasi biaya overhead departemen pembantu yang dianggarkan untuk tahun 20X1. Berdasarkan data dalam gambar 8.14 tersebut, tarif pembebanan biaya overhead departemen produksi untuk tahun anggaran 20X1 dihitung dalam gambar 8.15. Dalam perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik,
tiap departemen produksi. Setelah anggaran biaya overhead pabrik selesai disusun, langkah berikutnya adalah mengalokasikan biaya overhead departemen pembantu ke departemen lain dan departemen produksi. Agar supaya alokasi tersebut adil, harus dicari dasar alokasi yang cocok dengan satuan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing departemen pembantu. Dalam beberapa departemen pembantu, penentuan satuan jasa yang dihasilkan seringkali mudah dilakukan. Misalnya, dalam departemen pembantu pembangkit tenaga listrik, satuan jasa yang dihasilkan oleh departemen tersebut diukur dengan kWh atau kWh atau horsepower hours atau HPH, dan dalam departemen pembantu uap atau boiler, satuan jasanya dapat diukur dengan tonase uap yang dihasilkan. Dalam gambar 8.16 disajikan contoh beberapa departemen pembantu dengan dasar alokasi yang umum digunakan. Gambar 8.17 daftar alokasi biaya departemen Z. Dalam gambar 8.16, biaya overhead departemen Z dialokasikan atas dasar taksiran jumlah pemakaian kWh departemen-departemen lain. Menurut taksiran yang dibuat pada awal tahun anggaran, penggunaan kWh tiap-tiap departemen tercantum dalam gambar 8.13. Oleh karena itu, tarif alokasi biaya departemen Z adalah sebesar Rp10 per kWh atau Rp430.000 dibagi 43.000 kWh, atau menurut persentase yang terdapat dalam kolom 4 dalam gambar 8.13. Biaya overhead departemen Z sebesar Rp430.000 dialokasikan pertama kali dengan perhitungan seperti disajikan dalam gambar 8.17. Gambar 8.18 daftar alokasi biaya departemen Y. Biaya overhead departemen X dialokasikan ke departemen produksi atas dasar pemakaian jasa pemeliharaan. Jumlah biaya overhead departemen X setelah ditambah alokasi biaya overhead dari departemen-departemen Y dan Z adalah sebesar Rp940.800 atau didapat dari 700.000 ditambah 86.000 ditambah 154.800. Jumlah biaya ini dialokasikan ke departemen produksi dengan tarif alokasi per jam pemeliharaan sebesar Rp94,08 atau didapat dari 940.800 dibagi 10.000 atas dasar persentase alokasi dalam gambar 8.13 kolom 8. Biaya overhead departemen X sebesar 940.800 dialokasikan yang terakhir dengan perhitungan seperti disajikan dalam gambar 8.19. Jika tarif pembebanan biaya overhead tersebut dipisahkan ke dalam tarif biaya overhead pabrik tetap dan tarif biaya overhead pabrik variabel, maka perlu dilakukan perhitungan tambahan dalam gambar 8.20. Analisis selisih BOP per departemen. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan perbandingan antara BOP dibebankan dengan BOP S. Untuk mengumpulkan jumlah tiap jenis BOP S dalam masing-masing departemen selama 1 tahun anggaran. Mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi BOP. 3. Mengalokasikan BOP BS departemen pembantu. 4. Mencari selisih BOP. 5. Menganalisis BOP per departemen. Akuntansi BOP. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari pencatatan untuk pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk
berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 2. Pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. 3. Penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. 4. Perhitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. 1. Pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jurnal pagar 1. BOP yang dibebankan DEP A XX, BOP yang dibebankan DEP B XX. 2. Pengumpulan BOP S yang sesungguhnya terjadi. Jurnal pagar 2. Berbagai rekening kredit XXX. Jurnal pagar 3. BOP sesungguhnya XXX. Jurnal 4. BOP sesungguhnya Departemen ZXX atau jurnal alokasi BOP sesungguhnya Departemen Pembantu Z. Jurnal 4. BOP sesungguhnya Departemen YXX atau jurnal alokasi BOP sesungguhnya Departemen Pembantu Y. Jurnal 5. BOP sesungguhnya Departemen XXX atau jurnal alokasi BOP sesungguhnya Departemen Pembantu X. 3. Penutupan rekening BOP V dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. 5. BOP sesungguhnya Departemen A XX, BOP sesungguhnya Departemen B XX. 4. Penentuan pembebanan lebih atau kurang BOP. Jurnal 6. BOP sesungguhnya Departemen A XX, BOP sesungguhnya Departemen B XX. Penentuan tarif BOP atau metode variable costing. 1. BOP langsung Departemen dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. 2. BOP variabel Departemen Pembantu dialokasikan Departemen Produksi berdasarkan kuantitas jasa yang dikonsumsi oleh Departemen Pembantu lain dan Departemen Produksi. 3. BOP variabel Departemen Produksi setelah ditambah dengan biaya Departemen Pembantu dibagi dengan dasar pembebanan untuk mendapatkan tarif biaya overhead pabrik variabel. Perhitungan tarif BOP Departemen Produksi. Biaya variabel langsung Departemen. Departemen A Rp81.500, Departemen B Rp34.000. Biaya variabel dari alokasi biaya Departemen Listrik Rp12 juta. A 8 juta Departemen B. Total biaya overhead pabrik variabel 93.500 Departemen A. Departemen B Rp42.000. Dasar pembebanan biaya overhead pabrik variabel 110 per jam mesin. Departemen A 70.000 per jam mesin. Departemen B. Tarif biaya overhead pabrik variabel Departemen A sebesar 850 per jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik variabel Departemen B 600 per jam per mesin. Akuntansi BOP metode variable costing.
Akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing berbeda dengan akuntansi biaya yang sama dengan metode full costing. Perbedaan tersebut terletak pada A. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik perlu dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Kemudian, pada akhir periode akuntansi tertentu, misalnya pada akhir bulan, dilakukan pemisahan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dengan memindahkan unsur biaya variabel ke dalam rekening biaya overhead pabrik variabel departemen tertentu dan rekening biaya overhead pabrik tetap departemen tertentu. B. Karena metode variable costing menghendaki pemisahan biaya variabel dan biaya tetap, maka alokasi biaya overhead pabrik dari departemen pembantu ke departemen pembantu lain dan departemen produksi harus selalu memisahkan unsur biaya variabel dari biaya tetap.